Halo guys, welcome back to my channel Richandro. Di video kali ini sekarang saya lagi ada di Auto 2000 Pontianak. Dan di sebelah saya ini sekarang sudah ada sebuah Toyota Veloz tipe Q TSS. Nah, Toyota Veloz ini sendiri merupakan generasi terbaru dari Toyota Avanza Veloz yang sebelumnya itu masih bergabung dengan Avanza, namun sekarang Veloz ini sudah menjadi sebuah mobil yaitu Toyota Veloz tanpa ikut dengan saudaranya yaitu Avanza. Namun walaupun sudah dipisahkan seperti itu, menurut saya masih ada beberapa kemiripan antara Veloz dan Avanza. Salah satunya itu di sasis yang digunakan, karena sasis mobil ini sekarang merupakan sasis TNGA atau Toyota New Global Architecture, dan juga untuk mesinnya dia masih sama dengan Avanza. Namun terdapat juga beberapa perubahan yang cukup signifikan yang dapat kita lihat secara langsung, mulai dari bagian depan dan belakangnya. Itu Toyota menciptakan sebuah identitas yang cukup berbeda jika kita bandingkan dengan Avanza. Kita mulai dulu dari bagian depannya ini. Kalau kita lihat di bagian depannya itu terdapat sebuah headlamp yang juga sudah full LED, dan di bagian bawahnya ini terdapat sebuah DRL. DRL-nya ini juga dapat digunakan sebagai sequential turn light, sehingga ketika kita tidak menggunakan lampu sen, dia akan menyala sebagai DRL. Namun ketika lampu sen itu kita nyalakan, DRL-nya akan padam dan akan berubah menjadi sebuah lampu sen. Nah, kalau kita lihat grillnya ini terlihat seperti besar, dan di bagian tengahnya ini terdapat logo Toyota. Nah, yang membuat mobil ini jauh lebih menarik lagi yaitu di bagian bawah logo Toyotanya ini terdapat sebuah kamera untuk mendukung sistem kamera 360 di mobil ini. Dan kalau kita lihat di bagian sampingnya ini terdapat sebuah fog lamp yang sayangnya dia masih menggunakan lampu halogen untuk fog lampnya. Dan di sekitaran housing fog lampnya ini juga terdapat aksen chrome yang terlihat memanjang seperti ini. Nah, untuk bagian kap mesin depannya ini kita dapat melihat sebuah garis chrome yang dihubungkan sampai ke bagian belakang di mobil ini. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk mobilnya ini sendiri juga memanjang dari versi sebelumnya, karena mobil ini sekarang menggunakan wheelbase yang panjangnya itu setara dengan Innova Reborn, yaitu 2750 mm. Nah, selain itu mobil ini sekarang juga menggunakan ban dengan velg 17 inch dan profil ban 205/50. Serta untuk pintunya ini, karena dia sudah menggunakan keyless entry, sehingga di pintunya ini terdapat sebuah tanda untuk kita sentuh. Jadi dia tidak menggunakan tombol fisik, tapi kita cukup menyentuhnya. Dan dia akan membuka pintu ini. Serta spionnya ini juga sudah auto retract, sehingga ketika kita mengunci dia akan tertutup, dan kita membuka lagi dia akan terbuka seperti ini. Dan di bawahnya ini terdapat sebuah kamera lagi untuk kamera 360-nya, serta juga terdapat sebuah foot lamp di bagian bawahnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Menurut saya di bagian belakangnya ini identitasnya cukup ditonjolkan oleh Toyota, yaitu dengan adanya LED strip seperti ini yang menyatu dari bagian kiri hingga ke kanan, dan juga tulisan Veloz yang dibentangkan dari kiri ke kanan. Nah, di bagian atasnya itu terdapat sebuah shark fin antena, dan untuk kaca belakangnya ini dia juga sudah memiliki rear defogger. Nah, sekarang kita akan melihat ke bagian mesin di mobil ini. Untuk membuka mesin depannya kita dapat menggunakan tuas yang ada di dalam sini dan kita tinggal tarik saja tuasnya.
Dan untuk mesinnya ini sendiri, dia menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Avanza, yaitu mesin yang kubikasinya 1500 cc. Mesin ini juga kubikasinya masih sama dengan generasi sebelumnya. Namun yang membedakan di sini yaitu mesinnya itu memiliki kode mesin 2NRFE dari yang sebelumnya itu kode mesinnya 2NRVE. Selain itu, mesin ini juga memiliki transmisi CVT dan menyalurkan tenaga ke dua roda depan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 106 horsepower dan juga torsi maksimum sebesar 137 Nm. Sekarang kita akan melihat ke bagian interiornya, tapi sebelum itu kita lihat dulu kunci di mobil ini. Untuk remote-nya, dia menggunakan remote seperti ini dengan logo Toyota sebagai tombol lock-nya, dan tombol unlock-nya itu di bagian bawahnya. Nah, ini ketika pertama kali kita melihat pintu ini, di pintunya ini memiliki variasi antara material plastik dan juga material soft touch seperti ini. Dan juga untuk pengaturan kacanya dia cukup lengkap dengan spion yang juga dapat kita lipat dari dalam sini. Dan untuk kacanya itu untuk naik turunnya, yang bagian autonya hanya di sisi driver. Sedangkan untuk joknya ini sendiri, di mobil ini dia menggunakan jok dengan kombinasi kulit dan juga fabric. Untuk pengaturannya ini sendiri, untuk kursi driver, dia dapat diatur 3 pengaturan, yaitu naik turun, reclining, serta maju mundur. Dan pengaturannya itu semua sayangnya masih manual. Nah, ketika masuk ke mobil ini, kita akan disambut oleh sebuah tombol engine start stop button. Karena mobil ini sudah mensupport keyless entry. Kita cukup menginjak rem dan kita nyalakan saja mesinnya. Nah, ketika mesinnya itu menyala, kita akan disambut oleh sebuah instrumen cluster yang berukuran cukup besar. Dan ini instrumen clusternya full digital. Nah, kemudian untuk setirnya ini sendiri, dia terdiri dari jahitan-jahitan asli dengan tombol-tombol yang cukup banyak untuk mengatur head unit serta untuk mengatur konektivitas Bluetooth. Dan di bagian bawahnya ini terdapat drive mode, sehingga kita dapat memilih drive mode di mode ini. Ketika kita menekan sekali itu untuk menyalakan power mode, dan kalau kita menekannya lama dia akan menyalakan eco mode. Nah, kemudian untuk setirnya ini diameternya terasa cukup pas, dan ketika dibelokkan dia juga cukup ringan. Kemudian untuk pengaturan wiper, dia cukup lengkap namun belum menggunakan wiper auto. Dan untuk lampunya dia sudah menggunakan auto headlamp. Kemudian kita melihat ke bagian tengah. Di bagian tengahnya ini terdapat sebuah head unit yang juga cukup lengkap pengaturannya. Dan informasinya juga cukup lengkap dengan menampilkan tanggal ganjil dan genap, serta sudah mensupport Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian kalau kita melihat ke bagian AC-nya ini, di bagian AC-nya ini juga sudah digital, sehingga dapat kita putar seperti ini dan AC-nya itu akan menyala. Di bagian kirinya ini untuk meningkatkan kuat semburan anginnya, dan di bagian kanan ini kita mendapatkan satu climate control untuk mengatur suhu di mobil ini. Dia juga dilengkapi dengan rear defogger dan juga auto climate control. Kemudian di bagian tengahnya ini terdapat indikasi seatbelt, sehingga kalau penumpang kita tidak menggunakan seatbelt, dia akan memberitahukan tanda merah seperti ini. Dan untuk tuas transmisinya ini sendiri, dia menggunakan mode tuas transmisi seperti ini dengan mode S yang dapat kita pindahkan ke sebelah kanan. Mode S nya ini juga kita dapat gunakan sebagai mode manual.
Kemudian di bahagian tengahnya ini terdapat electronic parking brake, kerana mobil ini sudah mensupport electronic parking brake. Dan di sebelahnya ini juga terdapat tombol untuk auto hold. Jika device kalian support wireless charging, di mobil ini juga terdapat sebuah tempat untuk mencas device kita secara wireless dengan tombol power button yang dapat kita tekan seperti ini. Kemudian di bahagian tengahnya ini juga terdapat sebuah console box yang cukup kecil, namun untuk kedalamannya ini cukup dalam, dengan sebuah power outlet 120 watt di bahagian dalamnya. Nah, sekarang saya sudah ada di second row di mobil ini. Untuk second row-nya ini posisi duduknya masih sangat nyaman dengan legroom yang juga masih tersisa kurang lebih 4 jari. Di depannya posisi duduk saya ketika menyetir, dan saya masih mendapatkan kurang lebih 4 jari untuk legroom-nya. Dan untuk headroom-nya ini juga masih bisa dikatakan cukup aman. Kemudian untuk handle pintunya ini, dia menggunakan material plastik juga dengan material soft touch seperti ini di bagian armrest-nya. Serta untuk bagian door handle-nya ini, di bagian door handle-nya ini juga terdapat sebuah cup holder. Dan untuk bagian tengahnya ini juga terdapat sebuah cup holder lagi. Kemudian untuk entertainment system di deret kedua ini, kita akan mendapatkan sebuah head unit seperti ini. Nah, head unitnya ini dapat kita pilih dengan tombol yang ada di atasnya. Serta dapat kita lipat jika kita tidak gunakan. Dan untuk pengaturan AC-nya ini sendiri, di deret kedua peletakan untuk blower belakangnya itu diletakkan di bagian atas seperti ini. Dan untuk lampunya ini sendiri, lampu kabinnya itu juga sudah full LED di mobil ini, dengan kisi-kisi AC di deret kedua seperti ini. Sekarang kita akan lanjut duduk di deret ketiga di mobil ini. Untuk masuk ke deret ketiganya, kita dapat menggunakan tuas yang ada di sebelah sini, dan kita tinggal tarik saja dan dia akan terlipat seperti ini, sehingga memudahkan kita untuk masuk ke deret ketiga di mobil ini. Jika masuk di deret ketiga ini, untuk posisi duduknya ini sendiri masih cukup nyaman dengan posisi legroomnya itu tersisa 3 jari. Dan untuk headroomnya ini juga tersisa 4 jari, sehingga masih cukup aman untuk headroomnya. Dan di samping ini kita akan mendapatkan sebuah cup holder dengan sebuah power outlet 120 watt di deret ketiga. Nah, untuk kursinya ini sendiri juga kita masih bisa reclining atau kita bisa rebahkan lagi dengan menarik tali yang ada di kursinya ini. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam mobil Toyota New Veloz ini, dan untuk fitur safety-nya ini sendiri, mobil ini bisa dibilang cukup banyak fitur safety-nya. Mulai dari Hill Start Assist dan juga 6 buah airbag, serta juga dilengkapi dengan Toyota Safety Sense atau fitur tolak bala dari Toyota yang dapat menghindari kita dari kecelakaan. Nah, untuk fitur Toyota Safety Sense-nya ini juga terdiri dari pre-collision system, sehingga kita akan diberitahukan apabila kita sudah mendekati kendaraan lain atau ketika kendaraan itu berhenti mendadak. Dan mobil ini juga akan ikut mengerem. Dan kemudian juga terdapat pedal misleading operation control. Nah, ini dapat menghindari kita dari kecelakaan. Untuk kita seperti ingin keluar dari parkiran, misal kita harusnya maju tapi kita posisi tuas transmisinya itu di R atau mundur, maka ketika gasnya itu kita injak, dia mobilnya itu tidak akan bergerak. Dan kemudian juga ada blind spot monitoring system yang dapat memberitahukan kita apabila terdapat kendaraan di sisi blind spot kita. Dan juga terdapat rear cross traffic collision alert, sehingga ketika kita lagi mundur dan di belakang gitu ada kendaraan yang lewat atau ada objek yang melintas, maka mobil itu akan memberikan warning. Kemudian juga ada front depart alert. Front depart alert ini dapat berfungsi ketika kita di lampu merah, misalnya kita lagi tidak melihat kendaraan di depan dan kendaraan di depan itu bergerak, maka mobil itu akan memberitahukan kita bahwa kendaraan di depan itu sudah bergerak. Dan untuk fitur lainnya itu seperti ABS dan braking sistemnya itu juga sudah sangat bagus dengan 4 buah rem cagram di mobil ini. Nah, kemudian untuk electronic parking brake-nya ini sendiri, dia juga memiliki fitur yang cukup unik, dimana ketika kita sudah masuk ke dalam mobil dan menggunakan seatbelt seperti ini, ketika kita memindahkan tuas transmisi itu ke D dan kita lepaskan rem dan kita injak gasnya, maka electronic parking brake-nya itu akan terlepas secara otomatis. Nah, sekarang kita akan menguji untuk fitur Hill Start Assist-nya,
di mana mobil ini akan membantu kita menahan posisi rem itu ketika kita lagi ada di tanjakan. Sekaligus kita mengetes kekuatan mobil ini untuk menanjak. Di sini posisi transmisi itu saya posisikan di D. Dan untuk kapasitas penumpang sekarang saya lagi membawa 5 orang. Di sebelah saya itu ada teman saya Jantoni, di belakang ada Martin, dan ada satu kameramen William, dan juga ada Baromi di paling belakang. Nah, sekarang kita lagi ada di posisi tanjakan seperti ini. Ini posisi transmisinya masih di D, dan kita coba lepas remnya. Nah, ketika remnya itu kita lepas, dia tidak akan langsung mundur karena ada hill start assist-nya, sehingga dia akan membantu mengerem. Nah, sekarang kita juga akan mencoba untuk naik di tanjakan ini untuk menguji apakah mobil ini bisa naik atau tidak. Nah, ternyata untuk naik di tanjakan seperti itu dengan mobil yang berpenggerak roda depan atau front wheel drive itu juga tidak terlalu sulit, karena di mobil ini dia terdapat virtual gear changing, sehingga CVT-nya itu menurut saya cukup responsif. Kemudian ketika kita mundur seperti ini, dia juga terdapat kamera 360. Oke, sekarang kita akan membawa mobil ini keluar ke jalan raya untuk kita tes rasa berkendaranya ketika berjalan. Di mobil ini, ketika pertama kali saya lihat di mobil ini, untuk posisi duduknya kita bisa adjust tinggi rendahnya, dan untuk spionnya ini sendiri juga cukup besar sehingga memberikan pandangan yang cukup lebar. Dan untuk visibilitas ke depan juga menurut saya mobil ini masih sangat baik. Nah, kemudian kalau dari bantingan suspensinya, seperti sekarang jalan ini ada yang kurang rata, ini terasa getarannya cukup diredam. Namun kalau untuk getaran halus, dia sepertinya masih lumayan terasa di mobil ini. Namun kalau untuk getaran yang cukup kuat, dia akan diredam dengan sangat baik. Dan untuk CVT-nya ini juga responnya sangat responsif. Tapi kalau di putaran mesin yang rendah ketika kita baru pertama kali jalan, itu rasanya CVT-nya itu terlihat sedikit nge-lag untuk CVT-nya, karena dia akan menyesuaikan torsi yang pas dulu untuk kita berjalan. Seperti itu tadi juga terdapat kendaraan yang melintas di sebelah kita, dan blind spot monitoring sistemnya itu akan langsung memberitahukan kita ada kendaraan. Dan bahkan ketika kita dalam kondisi menyalakan lampu sen seperti ini, dia akan langsung berbunyi blind spot monitoring sistemnya. Dan juga ketika kita menyalakan lampu sen seperti ini, untuk kamera 360-nya ini akan menyala dan menampilkan kondisi di sekitaran jalan kita. Nah, ini akan membantu kita untuk melihat blind spot kita dan juga melihat kamera 360 dari pandangan atas. Kemudian ketika kita sudah membawanya di jalan seperti ini, untuk putaran mesinnya itu bisa dikatakan cukup rendah, dan untuk suara mesinnya juga bisa dibilang cukup keredam dengan sangat baik untuk kekedapan mesin. Namun kalau untuk kekedapan kabin, seperti sekarang ini ada kendaraan yang melintas, seperti kendaraan motor atau mobil yang melintas di sebelah kita, itu suaranya masih cukup masuk ke kabin, namun tidak terlalu mengganggu untuk kabinnya ini, sehingga masih sangat nyaman untuk penumpangnya. Gasnya itu kita injak lebih dalam sedikit,
responsif untuk CVT-nya ini. Dan kalau dia sudah kecepatannya di atas 60 km/jam, dia juga ada lane depart warning, sehingga dia dapat membalikkan mobil kita ke dalam lajur. Contohnya seperti tadi itu, dia akan langsung membalikkan mobil itu ke lajurnya lagi selama marka jalannya itu jelas. Nah, ketika gasnya ini kita injak lebih dalam, ini masih di mode drive dan belum kita masuk ke mode sportnya. Kalau kita pindahkan tuas transmisi ini ke S atau ke sport, dia RPM-nya itu atau putaran mesinnya akan langsung naik. Dan kalau kita gas seperti ini, dia terasa respon gasnya itu lebih kuat. Dan selain itu CVT-nya ini juga dilengkapi dengan virtual gear changing, sehingga dia akan membuat seolah-olah CVT itu terasa seperti berpindah-pindah giginya. Kemudian kita akan membahas kestabilan di mobil ini. Nah, di depan saya ini sekarang sudah ada sebuah tikungan yang tidak terlalu tajam, dan kita di kecepatan sekitar 60 km/jam. Untuk tikungan seperti itu masih bisa dihandle dengan sangat baik di mobil ini dengan body roll yang sangat minim. Selain itu, di mobil ini kita juga dapat memilih mode berkendaranya seperti power mode ataupun eco mode. Nah, tentunya dengan eco mode ini respon gas itu menjadi lebih delay lagi. Kita akan coba menyalakan eco mode dengan kita menekan lama tombol drive-nya ini. Kita tekan dan tahan. Nah, di instrumen clusternya ini akan menyala eco mode, sehingga tentunya untuk urusan bahan bakar dan keefisienan bahan bakar itu akan jauh lebih baik lagi. Kalau untuk respon gas, untuk setirnya ini sendiri terasa untuk masing-masing settingan, mau dari drive ataupun sport mode ataupun di mode eco, itu untuk setirnya ini terasa sama untuk kekerasan setirnya. Dan setirnya ini pun cukup presisi ketika kita belok-belokkan, dan dia cukup sensitif. Setir ini juga ketika tadi mobil itu dalam kondisi diam atau di kecepatan rendah, dia setirnya akan berubah menjadi lebih ringan. Namun kalau sekarang kita lagi jalan di kecepatan yang sekitar 50-60 gitu, dia untuk setirnya itu akan sedikit memberat. Jadi semakin kencang kita membawa mobil ini, setirnya itu akan menjadi semakin memberat. Nah, sekarang di depan kita ini ada sebuah tikungan. Kita akan masuk di tikungan itu dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam. Nah, ini terasa body roll-nya sangat minim. Dan di depan sini nanti akan ada satu bundaran. Kita akan coba mengetes untuk putaran yang lebih tajamnya lagi. Masuk di bundaran ini dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam. Nah, untuk body rollnya dia terasa ada body roll, namun tidak sampai terlalu limbung mobilnya, dan masih cukup baik untuk suspensinya meredam body rollnya itu. Oke,
Oke, tadi kita sudah mencoba dan merasakan mobil ini bersama dengan Bang Romi dan juga teman-teman saya. Nah, sekarang kita akan mengembalikan ke sini ke Bang Romi. Makasih ya Bang, sudah dipinjamkan unit tes ya. Bang Ricci, terima kasih banyak ya. Boleh nih Bang dijelaskan sedikit untuk program atau apa gitu Bang? Baik, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Auto Family. Jadi terima kasih Bang Ricci ya udah mereview mobil kita Toyota Veloz ya, all new Veloz untuk generasi yang terbaru. Jadi di bulan Juni ini kita hanya ingin menyampaikan bahwa kita lagi punya program nih buat Auto Family di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Untuk setiap pembelian all new Veloz itu bisa mendapatkan program potongan diskon yang sangat besar sekali. Jadi teman-teman Auto Family semua jangan lupa untuk bisa langsung kontak kita Auto 2000 Supadio Pontianak ya, dan bisa langsung kontak saya juga Romi di nomor telepon 0813 5081 4007 ya, dan IG saya di romi.toyota. Tolong di follow dan tolong dibantu untuk bisa di like and subscribe YouTube-nya Mas Ricci ya. Oke, thank you Auto Family. Oke, jadi buat kalian yang mau cari-cari mobil Toyota, kalian bisa saja langsung datang ke Auto 2000 Pontianak. Sekian dari kami, terima kasih.